billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, salatan wa salaman ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil wafa. Amma ba'du. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa awliya'i wa syuhada'i wa salihin wa ila masyayikhina wa asatizatina wa khususan ila sayyid Syekh Tajuddin Mudawwar beserta istri beliau. Walahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Pertama-tama puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan nikmat dan karunia kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas mingguan kita. Insyaallah jadi aktivitas rutin setiap malam Rabu dan malam Kamis. Dengan Ustadz punya niat dan sama-sama kita berniat, moga ini menjadi salah satu semangat santri. Semoga menjadi salah satu keilmuan santri. Semoga salah satu menjadi dikenalnya pondok kita di luar sana. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan selalu kita bersalawat kepada baginda Nabi, kita nanti layak mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah tadi sudah dimulai dengan sholawat, kemudian dilanjutkan oleh ceramah Abang Dah Il-Hakimi yang berapi-api dan agak lucu gitu kan. Alhamdulillah. Ustadz seperti yang Ustadz sampaikan tidak menentukan judul atau tajuknya, silakan, tapi usahakan ada referensi, jangan mengarang-arang. Besok Ustadz Aulia insyaallah. Siap. Kemudian siapa lagi kori kita? Selain Abi ada lagi kori? Enggak, Ustadz Ihsan ya? Enggak, jangan main-main. Siapa? Oke, nanti usah pilih, jangan main-main. Nanti supaya yang kori juga, dia nanti kita inginkan dia bersolawat sebelum kita kalau ulama kita doa itu akan tertahan kalau tidak dimulai dan ditutup dengan solawat. Jadi kita harap acara kita berkah, kita mulai dan kita tutup dengan salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya para imam-imam itu kalau berdoa ada solawatnya dan di ujung ditutup juga dengan solawat. Karena solawat itu salah satu syarat untuk diijabahnya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan main-main. Jadi kita harapkan acara kita, kegiatan rutin kita dimulai dengan solawat dan kita tutup dengan solawat. Santri-santri dan dewan guru yang hadir, ustazah yang hadir yang kami muliakan, kita minggu lalu sudah menceritakan satu kisah. Ingat lagi kisahnya? Kisah apa? Kisah 3 pemuda yang ingat, alhamdulillah, terkurung di dalam gua. Jadi kalau seandainya antum nanti keluarga sakit, ayah, ibu dalam keadaan sakit,
bisa amal ibadah kita yang memang kita ikhlas, kita yakin amal ibadah itu ikhlas. Saya pernah bersedekah dulu, ikhlas saya itu, saya rasa amal itu diterima Allah. Berdoa dengan itu pada Allah, wahai Allah, saya pernah bersedekah atau saya pernah berbuat baik, ya Allah, saya ingin sembuhkanlah ibu saya, sembuhkanlah adik saya, sembuhkanlah siapapun keluarga kita yang sakit. Moga-moga dengan amal itu disembuhkan, diijabah oleh Allah doa kita. Karena hadis riwayat itu diriwayatkan oleh akhrajahul Bukhari, hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dan mereka selamat dari gua karena amal soleh yang mereka buat dulu. Laki-laki yang pertama berdoa dengan amal soleh apa? Berbakti pada ibu bapaknya, birrul walidain. Dia tidak memberikan minum susu kecuali orang tuanya dulu. Bahkan anaknya menangis pun tidak dipedulikan. Kenapa? Dia ingin berbakti pada ibu bapaknya. Kemudian laki-laki kedua, meninggalkan perbuatan zina karena takut kepada Allah. Kemudian laki-laki yang ketiga, laki-laki yang amanah. Jadi kita seorang muslim santri harus amanah, jangan khianah. Kita diajarkan di pesantren belajar agama supaya menanamkan sifat-sifat baik itu dan kita bawa di luar. Dan kalau seandainya nanti santri jadi orang hebat, amin, kalau jadi DPR contohnya, jadi pejabat apapun pangkatnya, tapi kalau tidak amanah, sayang kita sudah belajar dulu. Tapi kalau kalian amanah dan dibawa sampai mati sifat amanah itu sangat baik, bermanfaat untuk orang lain. Oke, Ustaz tidak memperpanjang kalam. Kita masuk yang kisah kedua. Ini kisah kedua tentang Masyitatu binati Fir'aun. Kisah seorang penyisir anak perempuannya Fir'aun. Ini hadisnya sahih. Hadisnya diriwayatkan oleh akhrajahu Ahmad bin Hanbal wa Tabarani fil Kabir wa Ibnu Hibban. Ini diriwayatkan oleh imam-imam besar. Yang pertama Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian Imam At-Tabrani fil Kabir, kemudian oleh Ibnu Hibban. Imam Ibnu Hibban diriwayatkan hadisnya. Hadisnya sahih. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas, kalau Ibnu Abbas berarti namanya siapa? Abdullah. Sudah saya jelaskan minggu lalu, kalau ada Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ibnu Amr bin As, nama mereka Abdullah. Berarti ini adalah Abdullah ini adalah sepupu Rasulullah. Abbas ini adalah pamannya Rasulullah, maka Abdullah adalah sepupu Rasulullah. Dia berkata, Abdullah ibn Abbas berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, lamma kanatil lailatul lati usriya bi fiha. Rasulullah bersabda, lamma kanatil lailatu allati usriya bi fiha. Ketika malam yang mana malam itu aku diperjalankan oleh Allah ketika peristiwa Isra wal Mi'raj. Kata baginda Nabi, wajadtu raihatan thayyibatan. Pada waktu diperjalankan Isra Mi'raj, Rasulullah mencium bau harum betul, wangi. Kalau santri lewat mungkin bau busuk. Tetapi kata Rasulullah, pada waktu Isra Mi'raj itu Nabi mencium bau wangi, raihatan thayyibah, wangi betul. Fakultu, kemudian Rasulullah bertanya kepada Jibril.
dia dibawa oleh Jibril. Rasulullah Isra Mi'raj itu dibawa menunjukkan neraka, surga, macam-macam ditunjukkan. Fakultu, kemudian Rasulullah bertanya kepada Jibril, "Ma hazihi raihatu thayyibatu ya Jibril?" Wahai Jibril, ini bau wangi ini dari mana nih? Kata Rasulullah bertanya kepada Jibril. Qala, Jibril pun menjawab, "Hazihi raihatu Masyitati binti Fir'aun wa auladiha." Hadhihi raihatu Masyitati binti Fir'aun wa auladiha. Wangi ini berasal dari tukang sisirnya anak perempuan Fir'aun dan anak-anaknya. Masyito dan anak-anak. Jadi bau ini, wangi ini berasal dari Masyito dan anak-anaknya. Masyito yaitu artinya tukang sisir anak perempuannya Fir'aun. Kenal Fir'aun? Di mana kalian kenalnya? Hah? Ada di datang sini? Gak ada, tapi kenal ceritanya. Fir'aun itu orang baik atau jahat? Dilaknat oleh Allah atau tidak? Fir'aun itu dilaknat oleh Allah. Kata ulama kita ada yang lebih parah dari Fir'aun zaman Nabi Musa. Siapa? Muhammad Rasulullah SAW. Abu Jahal. Itu lebih parah daripada Fir'aunnya zaman Nabi Musa. Fir'aun di zaman Nabi adalah Abu Jahal. Kalau Fir'aun pada zaman Nabi Musa, ketika akhir hidupnya, ketika tenggelam di Laut Merah, dia ingin bertaubat kepada Allah. Abu Jahal ketika mau mati tak mau dia bertaubat, tetap berkeras hati. Kemudian dijawab oleh Jibril, fakultu. Kata Jibril tadi menjawab, itu adalah bau wangi berasal dari Masyito, tukang sisir anak perempuan Fir'aun dan anak-anak Masyito. Fakultu maksanuha, kata Rasulullah, maksa'nuha. Ya kenapa mereka kok bisa wangi gini? Kata Rasulullah, maksa'nuha. Qala Jibril menjawab, baina hiya tumashitu binta Fir'aun id saqatal mistu min yadiha. Kata Jibril, baina hiya tumashitu binta Fir'aun. Ketika Masyito lagi menyisir rambut anak perempuannya Fir'aun, isaqatal mistu min yadiha. Tiba-tiba sisirnya terjatuh tuh. Faqalat, kemudian Masyito tadi berkata, bismillah. Jatuh bismillah. Faqalat bintu Fir'aun, kemudian anak perempuan Fir'aun berkata, abi, kata dia tadi, bismillah, dengan nama Allah. Apakah maksud kau adalah ayahku? Dengan nama ayahku, dengan nama Fir'aun, kata anaknya. Faqalat la, kata Masyito, la, bukan ayah kau. Bukan ayah kau, bukan ayah kau, kata. Walakin rabbi wa rabbuki wa rabbu abiki Allah. Tetapi yang aku sebut tadi dengan nama Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu dan Tuhannya ayahmu, yaitu namanya Allah. Kenapa? Karena Fir'aun mengakui bahwa dia adalah Tuhan. Kemudian anak perempuan yang berkata, qalat wa inna laki rabban ghaira abi. Apakah kau punya Tuhan selain ayahku? Ayahku Tuhan loh, kata dia. Ada lagi Tuhan selain ayahku? Kata Masyito, qalat na'am, bukan ayah kau Tuhan. Qalat, perempuan anak Fir'aun berkata, fa'ulimuhu bizalik. Mau kau aku adukan? Kau ada pula Tuhan selain ayahku, kau adukan ya? Kata dia, qalat Masyito dengan tidak ada rasa takut, na'am. Jawabnya apa? Na'am. Pergilah adukan, siapa takut.
Fa'alamathu fada'a biha. Kemudian anaknya itu pun mengadu kepada ayahnya. Siapa ayahnya? Firaun. Faqala, dia pun perempuan dipanggil. Kemudian Firaun pun berkata kepada dia, ya fulana, alaki rabbun ghairi, alaki rabbun ghairi, apakah kau punya Tuhan selain aku? Kata Firaun. Firaun ini mengaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan paling tinggi. Kemudian Masito menjawab, qalat na'am, rabbi wa rabbuka Allah, Tuhanku dan Tuhan kau Allah. Kata siapa nih? Kata Masito. Kemudian dengan jawaban Masito tidak mengakui ketuhanan Firaun, Firaun pun marah. Firaun pun mengamuk besar, marah besar dia. Ternyata ada orang yang mengakui ada Tuhan selain aku. Tukang sisir pula lagi tuh. Fa'amara bi baqaratin min nuhasin fa'uhmiyat. Kemudian Firaun pun memerintahkan pasukannya, anak-anak buahnya, pengikut-pengikutnya, katanya sediakan periuk tempat besar, kuali besar, terbuat dari nuhas, terbuat dari tembaga fa'uhmiyat. Dan periuk itu, kuali besar itu panaskan. Summa ukhiza auladuha yulqauna fiha wahidan. Setelah kuali besar itu tadi panas, kemudian anak Masito pun diambil, dilemparkan ke dalam tempat panas tadi. Mungkin minyak panas di dalamnya dipanaskan. Anak Masito pun dilempar wahidan, satu per satu. Kejam tidak Firaun? Kejam. Faqalat, kemudian tengok jawaban dia. Faqalat, dia Masito berkata, innali ilaika hajah. Kata dia, saya mempunyai permintaan. Sebelum dimasukkan dalam kuali, saya ada satu permintaan. Siapa yang minta? Masito. Qala Firaun, mahia, apa dia? Kata Masito, uhibbu ayyujma'a idhami wa idhamu waladi fi saubin wahidin fatudfana jami'an. Kata Masito, saya ingin kalau nanti sudah dimasukkan dalam itu tulang belulang saya dan tulang-tulang anak-anak saya disimpan dalam satu kain, satu tempat yang sama, dicampurkan, kemudian dikuburkan bersama-sama. Permintaan Masito. Kemudian kata Firaun apa? Kira-kira dijawab Firaun boleh tidak? Boleh. Dan itu memang seperti saya sampaikan, orang-orang dulu amanah, walaupun jahat amanah juga dia. Qala wa dzalika laki alaina. Kami akan penuhi. Kemudian falam yazal auladuha yulqauna fil baqarati hatta intaha ila ibni laha radi. Terus anak-anak dia dimasukkan, dilemparkan, yulqauna fil baqarah, dalam tempat kuali atau periuk besar itu dilemparkan, sehingga hatta intaha ila ibni laha radi, sampai kepada anak yang masih menyusu, digendong kecil lagi. Ketika nengok anak, tengoknya muka anaknya mulai sedih Masito. Faka'annaha taqa'asat min ajliha. Siti Masito ketika melihat anaknya itu, dia merasa sedih. Tak sampai hatinya mau melompat ke dalam. Kesian anak masih kecil. Faqala laha, anaknya pun berbicara anaknya.
Ini ada salah satu anak yang berbicara ketika masih kecil. Ada beberapa anak yang berbicara ketika masih bayi. Salah satunya Nabi Isa. Dan ada lagi, ada zaman anak hasil zina. Faqala laha ya umma, wahai ibu, iktahimi. Lanjut, jangan takut, lompat aja, masuk aja, kata anaknya. Kita kalau anak kita bercakap kecil-kecil, wah terkejut juga kita kan. Lompat terkejut terus masuk ke dalam. Fa inna azabad dunya ahwanu min azabil akhirah, kata anaknya. Sesungguhnya ibu, azab dunia itu kecil kalau dibandingkan azab akhirat. Kemudian hadis ini diriwayatkan akhrajahu Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian diriwayatkan oleh Imam Tabrani, kemudian diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban. Di kisahnya tadi apa? Tentang seorang perempuan tukang sisir anak perempuan Fir'aun. Ada beberapa, sebelum Ustaz sambung ke cerita yang berikutnya, ketiga. Ada beberapa, sebelum kita lanjut, ada beberapa al-mustafadu minal hadis. Beberapa yang kita ambil dari hadis. Pertama, as-sabru was-sabatu fi awqatil fitan. Sabar ketika dalam keadaan fitnah, keadaan yang susah itu, seorang mukmin itu dituntut untuk sabar. Kemudian yang kedua, jaza'u min jinsil amal. Balasan yang Allah berikan itu sesuai berat tidaknya amal ibadah. Kalau orang yang rajin ibadah dengan orang yang biasa-biasa saja, jelas pahalanya beda. Orang kerja pun kalau kerjanya lembur dari orang yang malas-malasan, gajinya beda. Apalagi amal. Allah itu maha adil. Kemudian yang ketiga, azimul ajri wasawabi liman sabara ala dinih. Sungguh besar ganjaran yang didapat oleh mereka yang sabar terhadap agamanya, sabar mempertahankan agamanya. Ini Mas Vito ini mempertahankan akidahnya. Diancam oleh Firaun untuk mengakui Tuhan, dia tidak mau. Kenapa? Karena dia meyakini Tuhan itu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang dapat kita ambil dari cerita tadi, yaitu bolehnya kita meminta kepada orang yang zalim seperti itu kalau dalam keadaan begitu, tapi demi kebaikan kita. Siti Masito tadi meminta tulang belulang dia dan anak-anaknya agar dikumpulkan dan dikuburkan dalam satu tempat. Kemudian satu lagi hadisnya pendek. Masih belum ngantuk? Hadis ketiga. Ini hadis tentang al-muti wal asi. Ini al-muti wal asi apa artinya? Orang yang muti, orang yang taat, dan orang yang asi, orang yang suka buat maksiat. Terus Ustaz tidak memperpanjang kalam, terus Ustaz baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang meriwayatkan hadis? Abu Hurairah. Sahabat Nabi yang singkat bersama Nabi, tetapi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya Rasulullah bersabda. Rasulullah bercerita. Jadi ini semua yang kita baca ini Rasulullah bercerita dengan para sahabat. Kalau orang bercerita mungkin mengarang-ngarang, tapi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apapun yang diucapkan itu tidak hawa nafsu. Kana rajulani fi bani Israel, kata Rasulullah, mutaakhiyan. Dulu ada dua orang laki-laki pada zaman Bani Israel, orang Bani Israel, mutaakhiyan, mempunyai sifat yang beda, karakter berbeda.
Sifatnya berbeda. Wa kana ahaduhuma muzniban. Satu suka buat maksiat. Suka buat maksiat. Santri suka buat maksiat? Jangan. Oke, seorang santri sangat tidak dianjurkan, diharamkan. Dan memang maksiat itu haram. Apalagi kalian lagi menuntut ilmu, seperti mana nasihatnya Imam Waqi apa? Al-ilma nur wa nurullahi la yuhda lil asi. Jadi Ustaz sampai itu di makam Imam Waqi itu. Jadi sebelum jumpa makam Imam Syafi'i, masjid Imam Syafi'i, ada makam Imam Waqi, gurunya Imam Syafi'i. Ustaz sampai keduanya di Mesir itu. Sakautu ila waqi'in su'a hibzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma wa nurullahi la yuhda. Ada yang mengatakan setelah, kenapa Imam Syafi'i, kan selalu kita tahu Imam Syafi'i ini kalau dia baca buku dia harus tutup yang sebelah kanan, nanti sebelah kanan juga terbaca, hafal, ingat semua. Kalau dia berjalan tutup telinga, nanti pembicaraan orang dia hafal semua. Hebat betul Imam Syafi'i. Tapi dengan hebatnya begitu, dia mengadu kepada Imam Waqi. Dia bermasalah, rasanya hafalan dia tidak seperti biasanya. Benar ceritanya Imam Syafi'i pertama kali masuk tahfiz gitu kan, anak-anak menyetor hafalan. Imam Syafi'i baru masuk, masih kecil, di sebelah syekhnya, menyetor hafalan anak-anak. Habis semua menyetor, kata gurunya, kau apa yang mau kau setorkan? Semua yang dibaca anak tadi, semua aku hafal. Kata Imam Syafi'i, sekali dengar hafal. Kemudian dia mengadu Imam Syafi'i kepada Imam Waqi. Artinya dia agak mengeluh, kenapa hafalanku tidak seperti biasanya. Ternyata katanya dalam riwayat, ternyata Imam Syafi'i setelah dipikir-pikir, kata gurunya kan tinggalkan maksiat. Ternyata sifatnya dia pernah terlihat kaki perempuan. Kaki perempuan. Dan itu tidak disengaja, tapi tertengok. Nah, tanyakanlah diri kita masing-masing. Kita ini udah tengok sampai mana? Bukan tertengok. Kalau kita ini memang ditengok. Buka Facebook, kalau jumpa yang itu buka langsung, jangan, bukan dilewatnya, tengok dulu. Jadi santri jangan, walaupun ya sebagian santri, jadi orang-orang hebat itu dari awal, dari kecil itu memang terjaga dan besar dia. Jadi orang hebat, hafalan dia akan kuat dan ingat selamanya. Jadi santri Ustaz harapkan kita belajar di pesantren Tajus Salam. Jadi hal-hal kecil itu, dosa-dosa kecil harus kalian tinggal. Apalagi dosa besar. Jangan mengintip pula kalian. Ada yang mengintip? Enggak ada. Sekarang. Kan? Sekarang. Kalau nanti tak tahu, wallahu a'lam. Alam wa alam. Ada alam wa alam. Oke, Ustaz lanjut aja. Pertama, orang ahaduhuma muzniban. Yang pertama orangnya suka berbuat dosa. Wal akharu mujtahidan fil ibadah. Yang kedua laki-lakinya ibadah aja kerjanya. Solat, berzikir, ibadah aja. Wa kana la yazalul mujtahidu yaral akhara alal zambi. Orang yang mujtahid tadi dalam ibadah tadi selalu melihat orang ini berbuat dosa. Kalau ditengoknya buat dosa, wa yaqulu, dia berkata iksir, berhentilah kau berdosa. Udah, asal jumpanya berdosa, katanya apa? Iksir. Katanya aksir, berhentilah berbuat dosa. Jadi pada suatu hari, fa wajadahu ala zambin. Orang yang rajin ibadah tadi, terlihatnya orang ini buat dosa. Siapa? Barus, mana Barus? Siapa namanya tadi? Borus. Tengok Borus sudah mau tidur, tengok ada tidur Borus dah. Borus. Fa wajadahu ala zambin. Ini Borus mujtahid ini kan, rajin beribadah. Bukan Borus.
Bukan bodoh. Karena ini orang yang ibadah ini nanti tengok nanti cerita akhirnya. Faqala lahu, ketika dia tengok dia ni buat dosa, kata lahu, aksir, berhenti kau buat dosa. Apa? Faqala, orang yang buat dosa tu, khallini wa rabbi, udah kau biarkan aku dah. Kenapa kau sibuk-sibuk kali kau? Kata orang yang buat dosa, khallini wa rabbi, urusan aku pada Tuhan aku, kenapa kau sibuk-sibuk? Kata dia apa? Abu ista alayya raqiban. Kata orang pendosa tadi, apakah kau diutus Tuhan untuk mengawasi aku? Sibuk aja hidup kau ni. Kalau bahasa orang Malaysia, menyebuk aja kau ni. Faqala, orang yang mujtahidun fil ibadah tadi berkata apa? Wallahi la yaghfirullahu lak. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosa kau. Oh, mak. Au, dalam riwayat lain, atau la yudkhiluka Allahul jannah, kau tidak akan masuk surga. Kata laki-laki yang ibadah, macam dia aja yang masuk surga. Kan? Kemudian dicabut Allah nyawa mereka berdua. Tak lama itu mereka pun meninggal. Kemudian fajtama'a inda rabbil alamin. Kemudian mereka pun dikumpulkan di hadapan Allah, dipanggil. Kata Rasulullah bercerita ni. Faqala li hadzal mujtahid. Pertama Allah tanya kepada orang yang rajin ibadah. Akunta bi aliman? Apakah kau tahu semua hal? Kata Allah. Atau dalam riwayatnya, atau katanya, kunta ala ma fi yadi qadiran. Apakah kau mampu merubah apa yang ada di tanganku? Apakah kau mempunyai kemampuan menentukan orang masuk surga atau masuk nerakanya? Kata Tuhan. Pandai-pandai aja kau ni. Katanya waqala lil muznib. Kemudian Allah berkata kepada orang yang melakukan dosa. Izhab fadkhulil jannata bi rahmati, kata Allah. Orang yang dosa ni, pergi kau masuk surga dengan rahmatku, kata Allah. Wa qala lil akhar, kemudian Allah berkata kepada malaikat, izhabu bihi ilan nar. Orang yang banyak cakap terlalu rajin ibadahnya masuk neraka. Kata Allah. Akidah kita ahli sunnah wal jamaah mengatakan apa? Orang masuk surga bukan karena amal ibadah, tetapi karena rahmatnya Allah. Kalau Allah kalau Allah kata masuk surga, masuk surga. Kalau Allah masuk neraka, kata Allah masuk neraka. Amal ibadah yang kita buat bukan menentukan kita masuk surga atau masuk neraka. Tapi kalau biasanya orang yang melakukan ibadah pasti masuk surga. Kenapa? Jadi dalam hadis ini yang diceritakan baginda Nabi, Nabi ingin mengajarkan kita, jangan kita merasa ibadah kita itu kita lebih baik dari orang lain. Tidak boleh seorang mukmin mengatakan diri dia lebih baik dari orang lain. Sesama muslim tak boleh. Bahkan sesama orang kafir, kita bahkan tidak boleh kita mengatakan dalam hati kita, saya lebih baik dari dia. Kenapa Ustaz? Iya. Karena akhir hidup kita tidak tahu kita su'ul khotimah atau husnul khotimah. Orang kafir belum tentu dia di akhir hidupnya terus kafir. Ada terjadi di barat, orang anak preman pang gitulah, tiba-tiba masuk masjid, tobat dia, bersyahadat. Kata imam, tiba-tiba datang waktu sholat. Kata imam, kata dia, wahai imam, aku ni belum mandi, belum apa, belum sunat apa semua. Belum mandi, taubat, belum mandi, dia masuk Islam. Kata imam, udah. Tapi kata dia, saya mau sholat. Kata imamnya, udah ikut aja sholat. Gimana cara sholat? Kau tengok asal gerak, kau ikut aja. Sholat, rukuk, sujud, tidak bangun lagi dari sujudnya, meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kita tidak tahu akhir seseorang itu, kita tidak tahu.
tahu. Ini tadi apa? Terlalu menghukumi orang masuk neraka, seakan-akan dia panitia hari kiamat. Kalau dia ketua panitianya, mungkin dia bisa menentukan saya ini masuk neraka, oke, kan ini masuk surga. Seakan-akan dia panitia hari kiamat. Tidak boleh kita menganggap kita lebih baik dari orang lain. Siapa yang menganggap orang dia lebih baik dari orang lain? Yaitu syaitan. Syaitan pada waktu Allah tanya, wahai syaitan, kenapa kau tidak mau sujud kepada Adam? Khalaqtani minan nar wa khalaqtahu min tin. Ana afdalu minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya tak mau sujud pada Adam. Adam diciptakan dari tanah, saya diciptakan dari api. Saya lebih baik, saya tak mau sujud dengan Adam. Jadi orang yang mengatakan dia lebih baik kepada orang lain itu tidak boleh. Jadi santri Tajul Salam harus mempunyai sifat tawadhu. Tidak boleh menyatakan dalam diri kita saya lebih baik dari si fulan. Oke, dari ustaz mungkin saya tak lebih baik, tapi kalau dari anak kelas 1 saya lebih baik. Oh, enggak boleh. Tetap tidak Ulama kita bilang apa? Apa definisi tawadhu? Tawadhu itu kata ulama sufi apa? Seseorang dikatakan tawadhu apabila di dalam dirinya katakan saya adalah makhluk Allah yang paling hina. Saya adalah makhluk Allah yang paling hina. Kalau belum saya adalah makhluk Allah paling hina, maka kita belum tawadhu. Paham tu? Nah, dan ini hadis diriwayatkan oleh akhrajahu Imam Ahmad dan diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud wa Ibnul Mubarak fi Zuhdi wa Ibnu Abi Dunya fil Husni Zan wal Imam Baghawi fi Syarh Sunnah. Itulah dua kisah yang dapat Ustaz sampaikan pada malam hari ini. InsyaAllah besok malam akan kita akan diisi oleh Syekh Aulia Rahman. InsyaAllah kita tunggu besok ceramah Aulia Rahman. Oke, mungkin itu saja. Kita tutup nanti dengan mana Abi? Ditutup dengan selawat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cepat Abi, cepat Abi. Mana Abi?